Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Anissa Octavia, NPM 19120111089 dan kedua teman saya yang bernama Amir Atlirani dan Aji Prasetyo Nugroho. Kami ingin menjelaskan mengenai tanggung jawab majikan, tanggung jawab guru dan kepala tukang sebagai bentuk untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perbuatan melawan hukum. Baik, sebelum menjelaskan dari masing-masing ketiga tanggung jawab ini, kalian tahu tidak sih definisi dari tanggung jawab itu sendiri? Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko dan perbuatan. Lalu, tanggung gugat adalah merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar sesuatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Jadi, setelah kita tahu definisi dari tanggung jawab itu sendiri, maka tanggung jawab berdasarkan pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Maka, pertanggungjawaban dibagi atas tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, yang salah satunya yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu tanggung jawab majikan. Tanggung jawab majikan adalah tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang-orang yang dipekerjakannya, yang diatur pada pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata. Maka, berdasarkan pasal ini, majikan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya, dengan syarat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan untuk majikannya. Bukan hanya itu, melainkan mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan. Namun, ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan. Bentuk ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum harus terjadi pada waktu jam kerja dan harus terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Majikan dalam pasal 1367 KUH Perdata tidak hanya mencakup pribadi perseorangan saja, melainkan juga badan hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban selayaknya pribadi perseorangan. Jika badan hukum tersebut memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang bertindak dalam badan hukum itu, dan jika badan hukum tersebut mempunyai kepentingan yang sama dengan kepentingan orang perseorangan, yaitu kepentingan sekelompok orang dengan perantara pengurusnya. Halo, perkenalkan, nama saya Amir Atlirani, NPM 161 2011-28. Sebelum kita memasuki mengenai tanggung jawab guru terhadap kerugian yang timbul akibat anak murid, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu guru dan anak murid. Guru adalah sebagai pendidik profesional teman-teman, di mana dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan juga murid biasanya itu digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seseorang atau biasa disebut guru. Jadi, guru dan murid tidak dapat dipisahkan. Lalu, bagaimana sih bentuk tanggung jawab gugatannya? Jadi, berdasarkan pasal 1367 ayat 4 itu isinya, guru-guru dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang di bawah pengawasan mereka. Artinya, dengan catatan selama siswa di bawah pengawasan guru, apabila murid melakukan suatu perbuatan melawan hukum,
hanya pada waktu di mana mereka sedang berada di bawah pengawasan dari guru-guru yang bertanggung jawab terhadap mereka. Jadi, mengenai pembatasan pertanggungjawaban guru ini sudah diatur loh teman-teman dalam pasal 1367 KUHP ayat 5. Jadi, kalau dalam pasal 1367 KUHP Perdata ayat 5 mengatakan bahwa tanggung jawab guru itu akan berakhir selama guru yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum tersebut terjadi dan guru bersangkutan tidak dapat mencegahnya loh teman-teman. Kalau dalam pokok undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 54 kurang lebih ialah anak di dalam dan di lingkungan suatu pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kejahatan. Perlindungan yang dimaksud itu dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat, guys. Dalam hal ini, sekolah termasuk dengan tenaga pendidik atau guru tidak hanya berkewajiban untuk memberikan pendidikan formal semata, tapi juga berkewajiban untuk menjaga anak berada di lingkungan tempat yang bersangkutan mengajar, agar terhindar dari segala macam bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh sesama murid. Lanjut ya teman-teman, selanjutnya ada tanggung jawab kepala tukang nih. Jadi, kepala tukang bertanggung jawab apabila ada anak buahnya yang melawan perbuatan hukum, sehingga kepala tukang harus terus-menerus mengawasi cara kerja ataupun proses pembangunan berlangsung. Memimpin artinya kepala tukang untuk mengarahkan, membimbing, membetulkan bila ada yang salah, dan memberi contoh urutan bagaimana pekerjaannya. Dan jika ada yang bertanya, maka kepala tukang menjawab. Lalu kepala tukang bertugas membuat laporan kepada mandor atau pelaksana dan wajib berkonsultasi bila terdapat kesulitan atau masalah di proyek pembangunan, serta upah pekerja dalam sebuah proyek itu dikelola oleh kepala tukang, dan kepala tukang harus paham kebutuhan apa saja alatnya. Teman-teman, majikan, guru, dan kepala tukang mempunyai tanggung jawab loh jika ada kerugian yang muncul karena bawahannya atau muridnya selama di bawah pengawasannya. Dan tak hanya itu, selama apa jadi kerugian atau peristiwa tersebut berhubungan dengan pekerjaan yang diberi oleh para majikan, guru, dan kepala tukang. Tetapi perlu diingat bahwa setiap tanggung jawab itu ada pembatasan juga ya, di mana hal itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah saya jelaskan tadi. Baik, jadi itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai tanggung jawab dari majikan, guru, dan kepala tukang. Oh iya, kurang lebihnya harap dimaklumi ya teman-teman. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kalian, dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Dan kami sangat-sangat berterima kasih kepada dosen kami yang terhormat, Bapak Torkis dan Ibu Silvi. Aku, Anissa Octavia, dan teman-temanku, Amir Al-Irani dan Aji Prasetyo Nugroho, kami bertiga undur diri ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.